Kalian tahu nggak, ada yang viral dan belum ada yang tahu nih. Ternyata ya, ada oknum pengacara yang terkenal sejagat raya TikTok ya. Itu ternyata mengalami autis akut alias ADHD, guys. Gila, gue nggak habis pikir banget. Dan asal kalian tahu, gue dapat info ini tuh nggak sembarangan ya. Jadi gue dapat info dari salah satu keluarganya si FA, guys. Ya ampun. Di autis ADHD ini sangat berat banget ya guys ya. Jadi gue tuh emang curiga gitu sebelumnya, kok ini orang kayak kepengen banget dikenal atau kepengen banget nimbrung mulu gitu di kasus orang, pengen pansos apa gimana. Ternyata dia autis. Setelah gue pikir-pikir lagi, ya iya sih, masa ada orang yang pengen dibela sama oknum pengacara yang mengalami autis berat, guys, yang mempunyai gangguan kejiwaan. Wah parah sih, sumpah gue nggak habis pikir, tahu nggak sih. Sama kedua masih sama juga mengiring hal seperti Gus, di mana-mana orang sakit ya berobatnya ke rumah sakit, bukan ke Polda gitu loh. Atau paling banter ke puskesmas. Nah, lu kesorot kamera, lu ada di podcast, lu ada di stasiun TV, lu ada di Polda, tapi lu bilangnya sakit, katanya gitu. Agus orang sakit, tapi orang sakit kok bisa ngelaporin orang gitu loh. Kalau gua ya, kalau emang gua sakit ya gua fokus sama penyakit gua dulu, gua sembuhin dulu, berobat dulu gitu, Gus. Terus lu ngomongnya tuh blibet gitu ya. Kemarin lu yang ngomong sendiri kan, ada tuh videonya. Agus sudah nggak butuh uang itu. Yang penting harga diri istri Agus, keluarga Agus. Terus sekarang lu minta lagi. Nih yang mana yang bener omongan lu, berubah-berubah. Pusing ngedengernya gitu ya. Terus lu bilang sakit, lu ntar bilang sedih banget. Ntar kemarin masih lu bilang Agus sudah senang banget, katanya gitu. Ini yang mana lagi nih gitu. Berubah-berubah. Hari ini A, besok B, besok lagi C, besok lagi D gitu loh. Aduh. Gus, manusia aneh lu. Lu nanyain ya, di mana hati nurani Teh Novi, Gus? Lu di mana jiwa sosial ya? Dibilang lu tanya, di mana jiwa sosial Teh Novi gitu? Di mana apa lu tanya tadi? Gus, si Teh Novi itu udah banyak bantu orang, Gus. Udah banyak, ada contohnya tuh ada yang si Naila yang ibunya ODGJ kalau nggak salah ya. Terus pokoknya dia banyak bantu orang, termasuk Bang Icang, dan semua baik-baik aja ya Gus ya. Itu berarti Teh Novi itu punya jiwa sosial ya. Gue nggak kenal dia, gue bukan busernya dia, tapi kan gue lihat di VT-VT-nya dia dibantu orang banyak gitu. Nah, yang justru gue tanya, di mana hati nurani lu? Udah dibantu malah ngelaporin orang. Sebenarnya yang patut dipertanyakan tuh lu, Gus. Lu di mana hati nurani lu gitu? Lu manusia kan? Kalau manusia yang punya peri kemanusiaan, udah dibantu malah berterima kasih, bukan malah ngelaporin, Gus. Gitu loh. Lu kalau lu marah sama Aji ya wajar. Tapi kalau lu marah sama Novi, menurut gue itu nggak wajar. Dia udah bantu lu, ya. Terus lu ribut, lu mau ke rumah sakit, ya. Apa lu mau berobat, ya? Kemarin gue lihat tuh di VT, lu terima duit dari siapa ya? Pak Krisnamurti ya, 50 juta, ya. Terus lu terima duit lagi, dolar, dalam bentuk dolar ya. Nah, kalau gua ya, dulu gua waktu sakit ya, itu gua masih kerja, gua sampai minjem duit loh sama perusahaan, takutnya kurang gitu loh. Itu gua terus gua bolak-baliknya bukan ke Polda, Gus. Gua bolak-balik ke rumah sakit. Gua cek lab, gua ke laboratorium, terus cek lab cek itu lagi
Waktu itu gue berobat mata juga. Nah itu cek dia berapa kali tuh bolak-balik dipakai kayak diperiksa kayak lu pergi ke optik gitu loh. Itu bolak-balik Gus, nggak sekali 2 kali. Nah gue bingung, lu mau berobat tapi maunya udah dikasih duit ya sama Krisnamurti. Kalau gua Pak, AC mah nggak begitu penting Pak, saya mau berobat dulu. Ya lu pakai uang itu buat berobat Gus, ya lu nggak bisa nungguin duit yang ada di mana-mana, lu pakai aja itu buat berobat dulu gitu loh. Nah kalau misalnya itu ada buktinya, lu bisa reimburse gitu. Terus yang lucu lagi ya dari kalimat lu itu, lu katanya Agus tuh mau berobatnya ke Singapura katanya. Barangkali di sana ada mukjizat Allah. Gus, mukjizat Allah itu di mana aja. Nggak harus di Singapura lu dapat mukjizat. Ya, gua tuh ke rumah sakit di Jakarta loh. Dan alhamdulillah gua sembuh. Yang penting lu niat emang mau berobat di mana aja gitu loh. Ini lu orangnya sombong banget ya. Sombong namanya. Lu orang susah ya, dibantu, maunya berobatnya ke Singapura, gaya-gaya konglomerat. Temen gua aja ya, temen gua nih yang punya perusahaan, itu mentok-mentok di Penang ya, pada berobatnya di Penang. Itu makanya sekarang pelabuhan itu, bandara itu yang di Kalimantan tuh nggak ada penerbangan internasional, dicabut itu gara-gara orang banyak orang banyak berobat ke Penang, ke Malaysia gitu. Nah teman gua yang punya perusahaan Gus, sementara lu ya yang berobat aja minta gitu loh, minta disumbang ya, istilahnya lu ngemis-ngemis minta disumbang ya, lu tapi mau berobatnya ke Singapura. Sombong banget lu. Emang lu siapa gitu maksud gua gitu loh. Orang yang nyumbang sama lu belum tentu dia berobat di kalau sakit belum tentu dia berobat di Singapura. Barangkali orang yang bantu lu juga masih pakai BPJS Gus. Cuman dia mungkin punya rasa iba sama lu gitu loh. Jadi dia nyumbang karena bersimpati sama lu, tapi elunya ngeyel, elunya pengen kayak level high class gitu loh. Level high class. Ya boleh sih Gus, lu punya standar hidup lu high class, tapi sesuai dengan income lu, bukan sesuai dengan sumbangan orang gitu Gus. Ya, please dong, kapan ya lu sadar diri gitu, lu sadar diri, introspeksi diri ya. Lu selalu nyalahin orang, si A salah, si ini salah. Jadi yang bener cuma lu doang ya. Lu manusia paling bener gitu lo. Donatur salah di mata lu, Novi salah di mata lu, Aji salah di mata lu, pegawai-pegawai yang bawahan-bawahan lu salah melulu gitu. Jadi cuma lu yang paling bener Gus. Gitu ya sifat lu ya. Selalu merasa manusia paling bener ya. Lupa lu introspeksi diri. Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official. Kita lanjut lagi dari kasusnya si Sugus. Nah ini ada berita katanya curhat isi hati Agus Salim, pamerkan isi apartemen pemberian Ibu Sisi guys. Waduh, lagi viral aja dikasih, nanti kalau udah redup baru deh dia ya ditinggal. Yuk kita lihat beritanya guys. Usai menuai sorotan tajam dari warganet serta menjadi buah bibir pembicaraan paling hangat, sosok Agus Salim belakangan ini terbilang jarang untuk tampil di hadapan publik. Sontak saja publik pun dibuat bertanya-tanya tentang seperti apa kabar terbaru Agus saat ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tim Cumi-Cumi sontak bertolak ke kediaman baru milik Agus Salim. Mengingat saat ini ia sudah bertempat tinggal di sebuah apartemen cukup mewah, buah pertolongan sesosok wanita bernama Ibu Sisi.
Dan dalam sebuah momen yang spesial itu, tim Cumi-Cumi pun berkesempatan untuk meliput apartemen baru milik Agus Salim secara eksklusif. Ya. Halo. Dari mana? Dari media. Oh, mau lihat Agus. Mau lihat Agus. Ya, silakan. Dari mana? Soal dari mana? Senang. Apa kabar? Halo Agus, apa kabar Agus? Aneh udah ada ininya ya. Klip. Barunya Agus ini. Udah berapa? Inilah keadaannya. Di sini aku hampir 2 minggu. 2 minggu. Iya. Gimana rasanya di tempat yang baru? Alhamdulillah senang, bahagia, bersyukur banget. Dikasih tempat tinggal bagus ini sama departemen sini sama musisi. Makanya bersyukur banget aku sama musisi. Tempatnya nyaman, ada enak, tenang juga. Musisi itu orang yang ngebantuin Agus. Iya, orang yang ngebantuin Agus dari mulai ngebantuin tempat tinggal, terus dia juga ngelatih bisnis Agus supaya lebih fresh gitu. Dan akhirnya sekarang Agus lebih bersemangat hidup. Ya, sudah 2 minggu berlalu sejak Agus menempati apartemen baru pemberian Ibu Sisi. Tentunya, kenyataan ini merupakan berkah indah untuk Agus di halaman-halaman terakhir buku perjalanan hidupnya di tahun 2024 yang penuh dengan lika-liku. Apalagi, Ibu Sisi tampak tidak main-main untuk memberikan fasilitas bagi Agus. Seperangkat perabot layaknya sofa nyaman, serta perlengkapan kamar mandi yang mutakhir contohnya. Dalam kesempatan itu, Agus pun tak lupa memamerkan kamar barunya di apartemen tersebut. Dan seperti inilah penampakan kamar baru milik Agus Salim, tempat ia memejamkan mata sekaligus melepaskan penat dan berat beban hari-harinya. Apa perlu tadi di ini? Ini keadaan tempat tidur Agus kan, maaf agak berantakan sedikit soalnya tiba-tiba kan datangnya kan. Iya, agak berantakan sedikit sih. Nah, sama-sama nyaman sih, cuman perbedaannya kalau di tempat bawah kan banyak kendaraan karena rumahnya kan di pinggir jalan. Jadi kok keadaannya tuh banyak motor yang lewat karena suaranya berisik. Sakit kan kondisi Agus kan nggak bisa dengan suara-suara yang berisik gitu kan. Beda dari keadaan itu. Kalau di sini kan Agus tenang di apartemen ini, maksudnya keadaan di sini tenang, kita nggak mendengar suasana yang seperti berisik-berisik seperti itu. Jadi untuk melatih kondisi Agus juga supaya lebih tenang juga, dilatih juga sama musisi. Jadi untuk mental Agus sekarang alhamdulillah jadi lebih berpower lah gitu. Ayo. Saya juga agak sama-sama empuk sih kalau kasus sana sini sama aja sih. Ya namanya tempat sama, tapi juga sama, yang membedakan ya situasinya dan keadaannya aja sih. Tapi yang penting ada istri di samping. Iya, itu yang paling penting. Yang penting ada istri setia untuk mendampingi terus untuk memberi support dan semangat Agus, sama orang tua juga ada di sini. Tuh, maksudnya ada di sebelah kanan. Di sebelah. Oh, di sini. Di sini mana? Di sini. Kamu lihat ada di sebelah sini. Kalau kan nggak ngeliat kan? Ngerasain Sok-sokan. jadinya kan. Kalau si Agus sih nggak terlalu ke situ sih. Yang penting ada untuk pendingin aja. Mau kipas angin mau AC itu sama aja sih bagi aku sih itu. Cuman kalau AC kan katanya lebih sehat aja gitu. Tapi kalau kipas angin takutnya nanti bisa berpengaruh ke paru-paru. Soalnya kan kemarin aku ada TB juga. Ya alhamdulillah ada rezeki, ada orang banyak yang bantu Agus. Yaitu sesosok musisi yang luar biasa banget yang membantuin Agus gitu. Oke. Oke. Jadi kamar mandinya. Kalau mandi di sini kita pakai shower. Agus satu mungkin. Terima kasih ya buat teman-teman udah datang ke apartemen tempat tinggal Agus. Semoga kalian bahagia, melihat Agus bahagia juga ya. Jangan dibuat Agus sedih lagi ya. Sekarang Agus senang. Tuh, aku sudah nggak sedih lagi, berarti seandainya besok-besok uang donasi nggak masuk pun harusnya aku sudah nggak sedih, karena ya dia bilang kan aku sudah nggak sedih lagi, berarti kan karena sudah banyak orang yang membantu beliau ya, si Sugus ini. Jadi otomatis kalau seandainya nanti uang donasi 1,3 miliar ini diserahkan ke orang lain atau dilempar lagi, maksudnya diberikan ke orang-orang yang lebih membutuhkan seperti di NTT gitu ya, jangan sampai nanti si Sugus ini minta menggugat Tenovi ataupun Kadenzo gitu loh guys ya. Sesuai dengan omongannya, jangan kayak waktu dulu saya nggak perlu untuk uang, katanya harga diri saya, jangan kata gitu guys. Jangan sampai nanti dia lupa dengan omongannya dia ya. Nah, kita lihat beritanya, kita lanjutin lagi guys, maaf. Yang kita dengar nih kabarnya Abang akhirnya memutuskan untuk undur diri dari tim kuasa hukumnya Novi. Ini bisa dijelaskan seperti apa Bang? Jadi gini, pada dasarnya kan Novi kan telah menyerahkan jabatan PLH selama 30 hari ke depan kan kepada PLH dalam hal ini Jerry, ya kan. Setelah menyerahkan ke Jerry, memang kan pasti ada perintah-perintah yang baru dari Mas Jerry ya. Setelah itu saya kan sebagai tim hukum bertugas melakukan klarifikasi counter attack terhadap tindakan hukum lawan, dalam hal ini tim kuasa hukum
Agus ya, salah satunya adalah Bang Alfi dalam hal menyampaikan info pers ya tentang kartu tanda penduduk. Itu aja. Setelah melakukan info pers itu ya saya melihat bahwa ini sudah menyerang pribadi Novi Pratiwi dalam hal data pribadinya kan, dan saya melakukan penjelasan hukum secara publik untuk melindungi langkah hukum daripada melindungi hak hukum daripada Novi Pratiwi. Kemudian saya disampaikan untuk berhenti live dulu. Kemudian saya dapat arahan untuk dinonaktifkan. Alasan dari pihak Novi menonaktifkan kenapa, Bang? Jadi gini, pada dasarnya dari Novi ke Mas Jerry ya, Julian dan Bang Julian itu berkaitan dengan KTP gitu. Karena latar belakang saya live kan ada gambarnya Bang Alvin dan KTP itu. Tapi saya agak kan KTP-nya memang tidak tertulis nik dengan jelas toh. Tetapi saya mempertegas untuk membesarkan karena wajah Novi kan saya tampilkan ke publik. Ya kan, dan saya mengkopas dari sisi aturan, ya kan, aturan-aturan hukum, ya baik itu peraturan pemerintah nomor 19 tentang administrasi kependudukan, ya kan, karena NIK itu kan dilindungi dalam pasal 30. Kemudian saya mengkopas dari sisi undang-undang perlindungan data, dan itu dalam hal ini lawan saya dalam hal ini tidak boleh melakukan mengumpulkan bahkan melakukan penyelidikan terhadap data pribadi, dan hal itu kan diatur dalam PP nomor 40 itu. Bisa mungkin akhirnya nggak apa-apa lah Bang. Berarti udah berapa hari Bang? Jadi gini, tanggal 30 ya, tepatnya tanggal 30 jam 10 pagi kan saya live. Dan dihentikan sekitar jam 11 lewat. Dan dinonaktif mulai dari hari itu untuk juga hapus video-video tentang Novi itu ya kan. Saya hapus, dan nonaktif itu kan tidak pernah ditarik secara personal pribadi ya kan. Dan saya merasa bahwa kalau memang saya dihentikan dalam hal untuk tidak bersuara keadilan untuk Novi Pratiwi dalam hal ini dinonaktifkan ya, saya juga kan padat ya kan, kegiatan saya kan banyak, apalagi teman-teman ya Novi juga kan dihandle oleh orang profesional ya kan, dalam hal ini Setara Institut dan teman-teman, dan saya rasa bahwa saya harus menyatakan mundur diri, fokus kepada profesi saya, tetapi saya mundur dengan catatan yaitu tetap menjaga harkat dan martabat Novi Pratiwi ya sebagai orang yang pernah ya dimana dipercayakan sebagai penerima kuasa. Itu aja, saya tetap menjaga harga martabat Novi. Tapi komunikasi sana sama Teh Novi sendiri seperti apa, Pak? Luar biasa, Teh Novi memiliki jiwa yang luar biasa ya, karena dia pun minta maaf juga kan, bahkan terima kasih ya, artinya sudah banyak membantu, dan saya juga kan minta maaf kepada yang bersangkutan. Intinya Teh Novi itu banyak beban, sehingga saya khawatir jangan sampai menjadi orang yang menambah beban buat beliau lagi itu dalam hal kasus yang terbaru, dalam hal ini kasus-kasus lain termasuk KTP itu. Guys, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat berita terbaru dari si Sugus ini ya? Sugus sudah bahagia, sudah senang, jadi lebih baik udahlah jangan mikirin lagi uang donasi gitu, apalagi sekarang Sugus sudah banyak yang ngasih ya apartemen dan yang lain-lainnya, jadi lebih baik Sugus tuh fokus pengobatan aja gitu loh guys. Menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.